Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Roni. Kali ini kita akan coba membahas menggunakan perintah ARC pada software AutoCAD. Seperti yang kita ketahui, ARC ini adalah membuat lingkaran seperti busur. Jadi fungsi ARC ini hampir sama dengan circle. Akan tetapi ARC ini lebih cenderung membuat lingkaran tetapi tidak dalam kondisi penuh. Dalam menggunakan perintah ARC ini ada dua metode yang bisa kita gunakan. Baiklah, kita lanjutkan dengan penggunaan perintah ARC. Jadi di ARC ini sendiri kita bisa menggunakan perintah A, kita ketik spasi, kemudian kita klik start pointnya di mana, kemudian di sini kita misalkan center, kita ketik C, kemudian kita spasi, kemudian kita arahkan kursornya sesuai yang kita inginkan. Nah, kemudian di sini kita bisa memilih, kita misalkan angle. Berapakah sudut yang kita inginkan? Kita misalkan 40 derajat. Maka yang 40 derajat di sini adalah sisi bagian di antara dua buah garis yang ada di depan ini. Jadi itu adalah penggunaan dengan cara perintah diketik. Akan tetapi fasilitas yang disediakan dalam ARC ini cukup banyak. Nah, kita misalkan di dalam tool atau fasilitas yang ada di dalam ARC ini, kita misalkan 3 point. 3 point dikala kita meletakkan kursor kita lama di posisi ini akan keluar penjelasan dari 3 point. Nah, jadi di sini dapat kita lihat poin pertama, poin kedua, dan poin ketiga. Kemudian kita klik diletakkan kursor kita start, center, end. Sampai yang terakhir itu adalah start, center, start, length. Jadi kita coba bahas satu persatu bagaimana cara penggunaan dari fasilitas yang disediakan dari ARC. Mungkin penggunaan ARC ini tidak terlalu banyak, akan tetapi sangat diperlukan pada case-case tertentu. Nah, baiklah, kita coba pembahasan dari pertama. Dari yang pertama, kita misalkan itu adalah 3 point. Kita misalkan 3 point itu sama dengan gambar yang ada di atas. Kita misalkan di sini. Dikala kita mengklik 3 point, di sini akan keluar start point-nya di mana. Berarti start point di sini adalah titik pertama, titik kedua, kemudian kita lanjutkan dengan titik ketiga. Jadi sehingga penggunaan ARC untuk 3 point sudah kita pahami. Kita ulangi lagi, kita klik ARC dengan 3 point. Kita klik poin pertama, kita klik poin kedua, kemudian kita lanjutkan dengan poin ketiga. Itu adalah penggunaan dari 3 point. Kemudian kita lanjutkan dengan menggunakan fasilitas itu start, center, end. Dimana di sini di baris nomor 2 itu adalah start, center, end. Dimana dapat kita lihat penjelasannya seperti gambar yang ada di depan. Kita misalkan ARC start, center, end. Start, centernya di mana, akhirnya di mana, sehingga gambar kita sudah selesai. Kita misalkan start, center, end. Kita misalkan yang lingkaran setengah, lingkaran kecil, centernya berada di tengah, kemudian endnya berada di titik akhir. Nah, jadi itu penjelasannya adalah start, center, end. Kemudian kita lanjutkan dengan menggunakan start, center, angle, di mana start, center, angle ini akan membentuk sudut yang kita inginkan. Nah, kita misalkan seperti ini, start, center, angle. Start, center, berapa sudut yang kita inginkan. Di sini dapat kita lihat angle-nya berapa. Kita misalkan 50 derajat. Yang manakah 50 derajat? Di sini dapat kita cek menggunakan, kita buat garis bantu, kemudian kita lakukan pengecekan sudut. Nah, kita lakukan pengukuran di antara dua. Maka sudut yang dibentuk dari ARC ini adalah 50 derajat. Kemudian
kita lanjutkan dengan menggunakan fasilitas star center length, dimana di sini adalah panjang dari ARC yang dibentuk. Kita misalkan ini adalah star center length. Jadi yang length di sini adalah panjang dari busur yang dibentuk. Kita misalkan nih star center lengthnya kita misalkan 60 derajat, 60 mm. Maka yang 60 mm adalah di sini kita buat garis bantu. Itu yang 60 mm adalah ini. Jadi sisi di antara dua buah ujung busur. Ini yang seperti yang kita ukur di sini. Kita ulangi lagi, kita gunakan perintah ARC, kemudian star center length. Di sini star centernya di mana, lengthnya berapa yang kita inginkan. Kita misalkan 50. Nah, kalau tadi 60, sekarang kita coba 50. Kemudian kita buat garis bantu dan kita lanjutkan dengan pengukuran dimensi. Maka panjang length yang dihasilkan adalah 50 mm. Jadi itu adalah pengelompokan pertama dari ARC. Kemudian ada lagi pengelompokan kedua dari ARC, di mana itu ada star and angel, star and direction, star and radius. Di mana dari ketiga perintah yang ada ini itu hampir sama dengan yang di bagian pertama tadi. Kita misalkan di sini kita lakukan pengopian rektanguler yang ada di atas. Ini adalah sebagai fasilitas sarana bantuan. Di sini kita klik, ini adalah star and angel. Star and berapa sudut yang kita inginkan? Kita misalkan 70 derajat. Jadi yang 70 derajat itu adalah di sini kita buat, kita arahkan ke center, kemudian kita arahkan ke start point tadi. Kemudian kita lakukan pengukuran. Maka yang 70 derajat tadi adalah dari perpotongan length atau ARC dari dua buah garis titik yang mengarah ke titik sumbu. Nah, kita misalkan lagi dengan angka yang lain. Kita misalkan ARC star angel and angel. Star and angelnya berapa sudutnya? Kita misalkan itu adalah 50. Kita coba melakukan baris bantu. Kemudian kita lakukan pengukuran terhadap dua buah garis. Di sini dapat kita ketahui bahwasanya itu angel yang dihasilkan dari dua buah titik ini adalah 50 derajat. Kemudian kita lanjutkan dengan perintah star and direction, di mana star and ini arahnya ke arah mana. Kita misalkan di sini ada sebuah rektanguler, kemudian kita star and direction. Kita star n-nya di sini, kita misalkan direction-nya berapa? Kita misalkan 50. Kita misalkan 120. Kemudian kita cobakan lagi star and direction, star and kemudian 130. Kemudian kita coba lagi direction star and 140. Jadi yang dibilang 120, 130, 140 itu adalah sudut dari perpotongan dari ARC ini sendiri. Nah, kita misalkan di sini kita bisa ukur bahwasanya tuh di sini 5 sudut 120. Maka perpotongan arah direction kita ini untuk ARC itu adalah di sudut 130, di mana yang 120 di sini adalah di sisi bagian nih. Maka ini adalah 120. Kemudian kita coba dengan yang 140. Di sini 5 sudut 140.
maka 140 adalah direction di sisi bagian bawah, maka sudut yang dibentuk. Jadi fungsi A direction di sini adalah menunjukkan arah. Kemudian kita lanjutkan dengan star and radius. Kita misalkan di sini adalah ARC adalah star and radius. Star and kita inginkan radius berapa? Radius 40. Oh, mohon maaf. Oh, kita misalkan di sini star and radius. Star and radius kita misalkan 80. Maka yang 80 di sini adalah, di sini bisa kita cek radiusnya. Nah, maka radius yang dihasilkan adalah radius 80 sesuai dari perintah yang kita inputkan. Kemudian di sini ada pengelompokan yang ketiga, di mana yang ketiga ini ada center, star, and center, star, angle, kemudian center, star, length, panjang. Nah, kita misalkan di sini kita misalkan menggunakan perintah center, star, and center, kemudian centernya di mana, n-nya di mana. Di sini kita lihat center, star, n. Nah, jadi berarti kita terbalik, kita center dulu, start point-nya di mana, n-nya di mana. Kita misalkan n-nya di sini. Kemudian kita coba ulangi lagi, di mana di sini adalah center dulu. Ingat, untuk pengelompokan ketiga ini diawali dengan center. Nah, kita misalkan center, star, kemudian n. Nah, jadi itu adalah pemahaman untuk penggunaan ARC star, center, star, n. Kemudian kita lanjutkan dengan menggunakan perintah center, star, angle. Nah, di sini kita coba center kita di sini, star kita di sini, angle-nya berapa yang kita inginkan? Kita misalkan 80 derajat. Maka yang 80 derajat di sini adalah, di sini bisa kita lakukan pengecekan. Ini adalah 80 derajat. Nah, maka fungsinya adalah untuk membentuk ARC berapa sudut yang kita inginkan. Kemudian kita lanjutkan dengan center, star, length, dimana di sini adalah panjang dari ARC yang dihasilkan, busur yang dihasilkan. Ini hampir sama dengan perintah yang pertama tadi. Akan tetapi di sini center yang dimulai. Center, star, berapa length yang kita inginkan? Kita misalkan 60. Nah, kita lakukan garis bantu. Nah, di sini dapat kita lakukan pengecekan bahwasanya 60 adalah, mohon maaf, di sini adalah 60 mm. Nah, baiklah, itu adalah penjelasan dari fitur atau perintah yang ada di ARC. Jadi ARC ini dapat kita simpulkan bahwasanya ARC ini berfungsi untuk membuat busur, di mana ciri khas dari ARC ini adalah membuat lingkaran tetapi tidak dalam bentuk lingkaran penuh. Baiklah, mungkin itu sedikit penjelasan dari saya. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kawan-kawan semua, minimal menambah wawasan. Jangan lupa di subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.